Halo semuanya, kali ini jumpa lagi dengan sosok yang begitu sibuk belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Beliau baru beberapa hari ini kembali dari luar kota dalam rangka tugas dinas menyelenggarakan atau melancarkan organisasi di daerah, dan kelihatan bahwa sebenarnya beliau ini juga penat atau capek juga ya melakukan perjalanan yang cukup panjang karena terbang dari sisi barat Indonesia ke bagian sisi paling timur Indonesia di Papua. Tapi sebelum ke Papua, beliau juga mampir dalam rangka dinas juga ke Manado. Baiklah, kita jumpai saja Mas Ketum. Saya panggilnya Mas Ketum nih, karena katanya Menteri Pendidikan dan Ristek itu juga dipanggil Mas Menteri, jadi saya panggil Mas Ketum Danang Hidayatullah. Ini dia. Halo Pak. Apa kabar? Sore, alhamdulillah baik Pak Jon. Masih ceria, sehat selalu seperti Pak Jon. Amin. Tapi kelihatannya segar aja tuh, awet muda, sehat, itu yang kita butuhkan. Nah, kesempatan yang pertama ini saya malah ingin bicara di luar dari organisasi dulu, kalau berkenan. Jadi saya pikir banyak pemirsa atau mereka yang nonton acara ini, podcast Abang Pendi, itu ingin tahu juga masalah pribadi sebenarnya. Urusan ke dalam nih, bukan urusan keluar. Yaitu yang pertama adalah misalnya, ternyata pasti sudah ada anak berapa, istrinya, istri satu aja dong. Siapa istrinya, berapa anaknya, berapa umur yang paling tua, berapa umur yang paling muda dari anak-anaknya. Kemudian hal-hal lain yang sebenarnya masuk hal pribadi saya pikir. Tapi itu justru menarik bagi yang menonton. Bisa Mas Ketum ceritakan sedikit. Yang dulu Pak Jon. Ya. Salah mau langsung Bang Pendi ya. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan tentang Ya, keluarga. Jadi keluarga saya istri 3, ya, anaknya. Benar kan? saya hampir salah paham. Jadi yang paling besar itu sudah kelas 3 SMA. Berarti Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Nah, tahun ini itu sudah ya siap lulus lah ya. Mudah-mudahan lulus ya, doakan. Amin. Lulus dan langsung ke jenjang ini kan, Universitas. Tapi nampaknya setahun ini mau mengabdi dulu. Rencananya mau mengajar. Oh, oke. Setahun. Kalau yang kedua ini perempuan, sekarang kelas 1 SMA. Yang paling terakhir ini kelas 1 juga. Tapi kelas 1 SD. SD. Ya, singkat cerita, kita memang punya programnya itu cuma 2 ya. Cuma karena yang pertama dan kedua ini masuk ke pondok dan kita berdua merasa kesepian. Nah, terjadilah hal-hal yang kita inginkan di rumah. Ya. Akhirnya bundanya bersama yang kelas 1 SD sekarang di rumah. Jadi full time sudah
sudah tidak bekerja di kantor lagi, full time bekerja di rumah sebagai ibu yang mengasuh si kecil. Nah, hal ini yang menarik juga buat saya karena Mas Ketum sibuk juga mengurus organisasi dan sepengetahuan saya juga harus mengajar, kemudian harus memperhatikan keluarga juga. Nah, saya ingin dengar bagaimana sih mengatur jadwal atau melakukan aktivitas itu, tapi harus membagi yang tadi saya sebutkan itu seperti apa tuh? Iya. Sibuk banget? Ya, Atau bagi-bagi tugas? sama lah dengan Bang Penny juga kan, udah melewati masa-masa itu atau sedang. Tapi yang jelas kita bicara manajemen kan. Ya. Dan kalau manajemen yang berhubungan dengan infrastruktur itu kan mudah ya, fasilitas atau. Tapi kalau manajemen ini SDM ya. Kalau ini maksudnya ke sumber daya manusia, karena Betul. kita ngurusin diri kita sendiri. Betul. Terus juga kita ngurusin keluarga, ngurusin kerjaan kita. Nah, saya juga masih kuliah yang belum selesai nih. Tapi sudah dipanggil dokter ya, Pak Dokter. Mudah-mudahan cepat. Kamu sudah tinggal ini ya, tinggal lulus sih, tinggal disertasi. Kemudian juga kerjaan di luar kantor dan tentu organisasi. Ya, seperti mengalir aja sih sebetulnya. Kita kadang-kadang lebih banyak improvisasinya justrunya. Kadang kita sudah planning ya, kita rencanakan hari ini tanggal sekian kita akan ada kegiatan ini, tapi ternyata berubah. Kemudian ada rencana lain yang itu datang. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola, yang memanage waktu supaya semuanya itu bisa sama-sama beriringan. Kalau bahasa saya itu bagaimana kita bisa menyelaraskan ya semua kegiatan, dan itu nggak mudah. Ya. Nggak mudah, dan disinilah keadilan itu diperlukan. Ya, Ya kan, betul. termasuk keadilan terhadap diri kita sendiri kan. Benar. Nah, Benar. Pak Bang Penny sehat seperti ini kan pasti kan berlaku adil terhadap diri sendiri. Benar. Misalkan waktu untuk istirahatnya juga cukup, Betul. untuk makan teratur. Nah, seperti di pesawat terbang itu kan ada pramugara itu kadang-kadang ya memperagakan itu kan ya, ada masker oksigen. Masker, ya. Sebelum menolong orang lain harus menggunakan ya kan masker Ya. diri sendiri. Kita harus pakai lebih dulu, baru kita menolong orang lain. Nah, itu kadang-kadang itu yang sulit, kita mengontrol diri kita sendiri. Bagaimana kita kan keinginannya banyak ini, tuntutan juga banyak ya, namanya tugas negara gitu ya. Ini segala macam, tapi kadang-kadang lupa untuk mengistirahatkan badan. Jadi, Pos lah. nah, berkaitan dengan itu, saya sambung lagi dengan bertanya bagaimana sih menjaga kesehatan kesehatan diri kita nih, kan harus fit setiap kali kita tampil. Kemudian olahraga apa yang masih sempat dilakukan, ataukah ada untuk menjaga kesehatan vitamin tertentu, karena nih yang menonton juga ingin tahu, kok dia segar terus ya, minum apa nih? Nah, hal-hal itu yang saya ingin dengar. Ya, ada masa-masanya kita sehat sampai full, ada juga masa-masa kita ngedrop ya. Tapi kalau dibilang olahraga, tentu dulu kita pernah bareng ya, Ya. badminton. Saya juga di rumah itu badminton nggak ketinggalan sampai itu. Ya, kita banyak yang milah, sedang musim-musimnya kan, beli raket bagus, beli sepatu dan segala macam. Tapi sini kan makin waktu makin sulit ya. Terus lari ke gym, sempat nge-gym kan. Terakhir nge-gym itu olahraga yang barangkali menurut saya hobi ya, nge-gym. Bukan nge-gym serius ya, tapi Ya, serius juga sih. serius lah. Cuma ya. Tapi kita tahu kan Iya. apa kebutuhan kita. Betul. Ya. Nah, itu nikmati betul. Sekarang olahraga yang dilakukan tiap hari itu jalan Ya. jalan kaki dari pulang sekolah ke MRT, turun naik Ya, MRT. cukup sebenarnya dengan banyak jalan. Ya itu yang sempat sekarang itu kalau masalah ramuan Ya.
Ini teman-teman di daerah ya, IGIRS di daerah itu luar biasa perhatiannya dengan kita itu Pak. Teman-teman di Kalimantan itu Wih, ramuan-ramuannya ya. ramuan yang luar biasa. Kalau ketemu itu mulai dari ya banyaklah ramuan yang berbeda-beda, kemudian juga minyak gosok juga disiapkan di stok Pak kita. Kemudian ya banyak. Cuma Penting ya. Dan saya kalau sekarang rutin itu minum temulawak. Jadi hampir tiap malam itu kita rebus temulawak. Akhirnya kita minum hampir tiap malam gitu kita. Selain ada vitamin-vitamin juga yang kita minum setiap hari. Oke. Nah, sementara untuk masalah pribadi, saya pikir sampai situ dulu. Sekarang kembali ke kedinasan. Sepengetahuan saya, Mas Ketum ini baru berjalan kepemimpinannya itu sekitar 2 tahun lah ya. 2 tahun, tapi menurut saya sudah banyak capaian-capaian yang diraih. Dan saya ingin dengar dari Mas Ketum itu langkah-langkah ke depan kemudian nih setelah ini. Karena kemarin ini kan mengurus perkembangan organisasi itu ke daerah-daerah. Nah, seperti tadi yang disebutkan, Kalimantan, kemudian ke Manado, ke Sorong yang terakhir itu kan untuk melantik kepengurusan yang baru di daerah-daerah atau di wilayah-wilayah lain. Nah, saya ingin dengar dari Mas Ketum tentang perkembangan wilayah-wilayah tersebut seperti apa, kemudian tentunya berkaitan dengan jumlah dari anggota Ikatan Guru Indonesia semakin juga berkembang. Silakan. Ya, saya belum memantau lagi ya berapa jumlah total anggota Ikatan Guru Okay. saat ini. Tapi kan sejauh ini itu kita sudah memang ada di 34 provinsi. Anggota IGI juga sudah ada di 514 kabupaten kota, dan kemarin kita baru muncul lagi provinsi baru. Iya, betul. Dari Papua. Walaupun di IGI di Papua sudah ada, IGI Papua, IGI Papua Barat sudah ada. Tapi karena ada Pemekaran, IGI Papua Barat Daya, IGI Papua Tengah, IGI Papua Selatan, IGI Papua Pegunungan, bukan IGI, provinsi loh. iya, Udah mau kita igikan saya itu. Ya akhirnya kita igikan. Nah, kemarin saya baru dari Sorong melantik pengurus wilayah IGI Papua Barat Daya. Itu ada teman-teman dari Sorong Raya, dari Tamrau, ke Selatan, dan termasuk Raja Ampat juga masuk bagian dari. Kemudian Papua Tengah juga sudah berdiri. Tinggal kita PR nih Papua Selatan, Papua Pegunungan. Papua Pegunungan ini kita lagi menyiapkan dulu, menyiapkan mental Pak. Kan di pegunungan Pak. Yeah. Harus menyiapkan mental dan sebagainya. Ya selain itu kita masih terus bergerak. Di program organisasi penggerak masih berjalan. Kita menyasar 15 provinsi. Kemudian ada 49 kabupaten kota dengan jumlah sasaran sekitar 500 lebih sekolah, 500 artinya 500 lebih kepala sekolah juga dengan lebih dari 4.000 guru. Daerah sasaran ini kita sudah mulai lagi di tahun ketiga program organisasi penggerak tahun ketiga. Ini hari ini kita baru mulai dari barat ya, dari Payakumbuh. Payakumbuh. Nanti akan lanjut sampai ke paling ujung Indonesia ya di Papua itu, masuk yang perbatasan Filipina di Talaut, Sangihe, kepulauan-kepulauan yang jauh itu. Ya, akan masuk daerah besar. Dan semua kepala dinas di 49 kabupaten kota itu semuanya full support. Mereka mendukung. Tangani surat tugas yang diberikan pada guru-guru yang ingin mengikuti kegiatan program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia. Jadi walaupun ada wilayah-wilayah baru karena ada pemekaran provinsi, mereka tetap
mengikuti program dari pemerintah juga tentang organisasi penggerak ke daerah-daerah. Iya, mereka senang. Aduh, kalau dilihat dari pernyataan teman-teman di timur sana ya, bagaimana mereka mengapresiasi program ini, karena memang banyak hal yang mereka pelajari, mereka dapat pengalamannya juga, dan ini menjadi apa namanya sebuah proses transformasi lah ya, transformasi pembelajaran, dan baik untuk kedepannya mengembangkan daerah sasaran. Oke. Ternyata perkembangannya semakin meluas ke daerah-daerah dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian pastinya jumlah anggota Ikatan Guru Indonesia itu juga semakin berkembang lebih banyak, saya pikir. Nah, saya ingin dengar langkah-langkah ke depan setelah berkeliling ke daerah-daerah. Langkah-langkah ke depan itu terutama untuk kompetensi guru, kemudian menjalankan juga program dari pemerintah tentang pendidikan, dibuat kurikulum merdeka seperti itu, sehingga guru itu penting sekali perannya untuk mempunyai langkah-langkah positif bagi perkembangan anak didik atau siswa-siswa didik kita ke depan. Seperti apa? Ya, memang tidak ada perjuangan yang langsung jadi. Artinya hasilnya bisa kita langsung rasakan atau dampaknya bisa langsung kita rasakan. Seperti yang kita lakukan di Ikatan Guru Indonesia ini, mungkin nanti dampaknya ini baru terasa ya beberapa tahun sudah kita melakukan pelatihan, termasuk sosialisasi yang kita lakukan untuk mendukung pemerintah, mendukung kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kan bagi saya hakikatnya bagaimana seorang guru itu bisa menjadi fasilitator kreatif ya, kreatif. Guru yang kreatif, guru yang mandiri, guru yang bisa membuka ruang supaya siswa-siswanya itu benar-benar merasa merdeka untuk menggunakan sumber daya, sumber referensi pembelajaran, bukan saja dari satu pihak, dari guru, tapi juga dari mana saja yang dia ketahui. Betul. Dan itu nggak bisa guru itu mengklaim bahwa pengetahuan hanya berasal dari saya, tapi bagaimana bisa mengapresiasi murid-murid juga. Pengetahuan apapun yang dapat atau dihadirkan oleh murid ke hadapan kita, yaitu pengetahuan yang betul perlu kita apresiasi. Mereka belajar itu mendorong ruang-ruang ini supaya bagaimana muara dari pembelajaran itu ya untuk kualitas murid dan murid. Ya, berarti siswa itu memang diajak atau dilatih untuk mereka berpikir lebih luas, kemudian open-minded, ini bahasa Inggris, open-minded, jadi dari mana saja, jadi tidak hanya sepihak dari pengajaran itu hanya dari guru, tapi bisa juga keluar dari inisiatif siswa, seperti itu ya. Dan saat ini guru yang sukses ya tentu guru yang bisa mensukseskan murid-muridnya. Murid-murid yang sukses ya itu artinya guru-gurunya kan sukses juga. Ya. Sukses itu bukan dalam artian materi ya, tapi juga materi. Misalkan bagaimana guru itu sukses membangun karakter siswa. Ya. Itu penting karena menurut saya sekarang, di zaman sekarang, apalagi teknologi canggih, budaya masuk dan banyak hal yang lain, itu proses pembelajaran itu tidak bisa lepas dari pembelajaran karakter. Dan ini sangat penting. Saya pikir banyak guru juga yang tujuan mengajarnya adalah membuat siswa-siswanya itu menjadi cerdas. Jadi si guru itu tidak merasa minder apabila memang siswanya itu ternyata kemampuannya bisa lebih dari gurunya.
Itu adalah perjuangan guru ya, untuk mendidik anak-anaknya itu lebih cerdas dari si guru. Bagaimana kalau misalnya si gurunya yang merasa pintar sendiri, kemudian mengajarkan anak-anaknya nggak boleh lebih pintar dari dia. Jadi sekarang itu lebih banyak, apalagi berkaitan dengan kurikulum merdeka, anak-anak itu diajak untuk lebih aktif, lebih kreatif, untuk menampilkan dirinya, kecerdasan dirinya sendiri, untuk masa depan Indonesia. Nah, saya sampai kehilangan pertanyaan. Yang ingin saya dengar lagi adalah selain secara organisasi perkembangan tidak hanya di pusat, tetapi juga ke daerah-daerah, mungkin ada juga yang ingin tahu, termasuk saya sendiri ingin tahu, kepengurusan di Ikatan Guru Indonesia itu berlangsung selama 5 tahun ya. 5. Jadi masa kepemimpinan Mas Ketum ini dari 2021 sampai 2026. Nah, yang saya ingin dengar adalah apakah itu sama dengan pemilihan presiden setelah 5 tahun bertugas masih bisa diperpanjang, ataukah tidak hanya 1 periode saja, atau bisa sampai 2 periode, kemudian jangan periode ketiga ya. Seperti apa Mas? Ya, kalau ikut dari anggaran dasar anggaran rumah tangga saat ini ya boleh-boleh saja, setelah dari periode pertama lanjut ke periode kedua. Tapi kan ini kita... Oh, maksudnya tanpa pemilihan lagi? Ya, pemilihan lagi. Oh, pemilihan lagi. Kita dulu namanya kongres, sekarang nanti itu namanya munas. Ya. Tapi ya kita ini regenerasi ya, karena ini kan organisasi apa ya, bukan politik ya, bagaimana kita juga bisa mengkader guru-guru yang lain memiliki katakanlah empati yang sama untuk bisa menggerakkan untuk perubahan. Jadi ya saya sendiri di kepengurusan sekarang walaupun baru 2 tahun itu saya udah berpikir bagaimana saya harus bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang akan menakodai ini di tahun yang akan datang setelah periode ini selesai. Oke. Nah, itu mudah-mudahan terjawab tuh pertanyaan. Ini kalau ketua dari Ikatan Guru Indonesia berperilaku baik, kemudian memimpin dengan baik, sukses, tentu banyak yang ingin memilih kembali. Tapi sebaliknya, tapi saya nggak mau bicara tentang sebaliknya. Kita berpikir maju terus. Nah, saya ingin kaitkan dengan kejadian yang viral di masyarakat akhir-akhir ini. Kemudian menurut saya ingin tanyakan pendapat dari Mas Ketum tentang hal ini, tapi berkaitkan atau dikaitkan dengan pendidikan. Karena masalah ini tentu sangat berkaitan dan penting sekali dengan pendidikan. Kemarin ini ada kejadian seorang anak, ya siswa lah, masih 17 tahun, tapi dia sempat dianiaya secara brutal lah saya bilang. Kemudian sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit. Saya merasa punya empati dengan kejadian ini, makanya saya ingin kita gali, tapi dari sisi pendidikan, karena yang menganiaya juga masih berumur 20 tahun, tindakannya itu sangat brutal. Nah, yang saya bertanya, mengapa anak ini bisa melakukan penganiayaan berat seperti itu? Kok tega sih? Di mana dia belajar atau dia terdidik sampai bisa melakukan seperti itu?
Di samping itu, peran dari orang tua juga sebenarnya penting bagi anak-anaknya. Nah, hal itu yang saya ingin dengar pendapat atau pandangan dari Ketua Ikatan Guru Indonesia. Ya, pertama kali mendengar berita tersebut, ya saya berduka tentunya. Sebagai seorang pendidik, pasti berduka mendengar kabar seperti itu. Bagaimanapun, prinsip saya itu kekerasan itu tidak bisa dibenarkan. Apalagi kalau sudah mengarah ke penganiayaan, dan kalau kita lihat viral video yang lihat itu udah sangat di luar prinsip manusia. Ini memang kalau dari segi psikologis tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya kalau secara garis besar internal eksternal. Tapi kalau dirunut lagi ya faktor keluarga, kan, sekolah, dan lingkungan. Nah, tinggal dicari mana dari ketiga faktor ini yang paling dominan. Ya. Misalkan apakah di keluarganya memang mulai seperti itu, atau mungkin di sekolahnya tidak ada aturan dan bagaimana, atau mungkin di lingkungannya sudah mengajarkan hal yang seperti itu. Tapi yang pasti adalah bahwa memang kondisi kekinian kita di zaman ini, pergaulan anak-anak muda kita tidak sedang baik-baik saja. Butuh supervisi yang tinggi dari keluarga. Oleh karena itu maka peran pendidikan di lingkup keluarga itu kan yang paling kecil, paling dekat, dan paling bisa terjangkau sebetulnya pengawasan itu. Itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Tapi kalau di keluarganya sudah baik-baik saja, berarti kan masalahnya misalkan di mana? Di lingkungannya, pergaulannya, segala macam, tidak ada filter dan segala macam. Tapi yang jelas ini adalah cermin nih buat kita semua, bagaimana sebagai kami ya sebagai pendidik itu harus bisa menomorsatukan pendidikan karakter ketimbang pendidikan konten di kelas. Karena pengetahuan tanpa karakter itu tidak ada gunanya sama sekali. Ya misalkan ya, orang berpengetahuan luas, tinggi, pendidikan tinggi segala macam, tapi tidak memiliki adab misalkan. Kemudian tingkah lakunya tidak dikehendaki oleh sekitar, ya tidak jadi apa-apa kan. Pengetahuannya sebatas hanya untuk diri sendiri, tapi tidak berguna dan mungkin tidak mau dimanfaatkan oleh orang lain. Orang lain enggan, malah mungkin tidak mau. Nah, ini kan awalnya dari karakter. Karakter itu penting, dan karakter itu kalau di sekolah itu tentu guru yang menjadi panutannya. Misalkan guru menjadi teladan, kemudian guru menjadi role model yang perilaku guru dari sini ada setiap kelas. Mulai dari ruang kelas, kemudian di lingkungan kelas, bahkan mungkin di lingkungan sekolah bahkan mungkin juga di luar lingkungan sekolah. Iya. Tapi bagaimana kita bisa pergaulan, bagaimana kita bisa menginspirasi siswa-siswa kita dengan penumbuhan karakter yang katakannya tidak memaksa mereka, tapi ya sudah sejalan lah gitu ya, sejalan atau berjalan dengan sendirinya, melihat kita kita karakternya baik, mencontohkan hal yang baik, otomatis kan murid juga akan mengikuti perilaku kita. Iya ya. Perkembangan anak didik ini masih ada kalangan orang tua yang berharap terlalu banyak terhadap guru sebenarnya, atau terhadap pendidikan di sekolah. Mereka pikir, loh anak saya kan udah saya sekolahkan. Apalagi mereka-mereka yang ya istilahnya the haves, yang berpunya, merasa bahwa yang penting anak saya sudah saya sekolahkan. Kemudian kalau perilakunya seperti itu, ya sekolahnya yang saya salahkan. Bagaimana menurut? Ya itu tadi, jadi ini kan tanggung jawab semua ya. Ya, semua pihak ya. Tanggung jawab semua pihak, dan bagi saya sih kalau sekolah itu adalah rumah kedua dari siswa-siswa kita, ya tanggung jawabnya ada di kita, di pendidik. Tapi bukan berarti bahwa ketika sudah ada di sekolah orang tua lepas tangan. Fungsi dari kontrol dari orang tua itu tetap wajib dan penting. Ya mau anak siswa ada di rumah atau di sekolah, itu tetap kontrol orang tua.
masuk, apalagi kalau sudah ke lingkungannya, masuk ke lingkungan yang mungkin itu tidak terdeteksi oleh kita sebagai guru gitu. Karena memang guru itu terbatas hanya di sekolah. Mengawasi setelah dari sekolah ya guru tidak tahu lagi, kembali anaknya ke lingkungan mereka. Berarti karakter itu penting sekali, akhlak anak-anak itu juga penting sekali. Mereka itu perlu paham tentang rasa kemanusiaan. Kemudian, nah itu seringkali terjadi kesalahpahaman tentang kekuasaan. Karena orang tuanya yang di satu saat merasa menjadi penting karena kedudukannya dalam pemerintahan, ataupun merasa punya apa-apa saja dia punya, anak-anaknya juga merasa bahwa kepemilikan barang-barang di rumah adalah milik anak-anak itu juga. Nah itu yang mengakibatkan perilaku anak-anak kadang-kadang berlebih juga. Tapi jangankan perilaku anak-anak, mereka saja yang diberi kuasa. Ini ada satu orang ahli dari luar negeri yang menyatakan, kita lihat tindakan dan karakternya dia atau tabiatnya si orang itu setelah diberi kekuasaan. Kalau diberi kekuasaan kelihatan tuh aslinya seperti apa. Mudah-mudahan hal-hal yang kita bicarakan sekarang ini, walaupun pendek tapi mencakup cukup banyak, dan saya berharap menarik bagi yang mengikuti acara ini, dan kita sampai kepada akhir dari acara ini. Tapi sebelumnya saya minta Mas Ketum atau Ketua Ikatan Guru Indonesia untuk menyampaikan 3 buah kata berkaitan dengan hal-hal yang tadi kita bicarakan, atau hal penting yang tadi kita bicarakan. 3 kata. 3 kata. Togetherness, trust, support. Kebersamaan, kepercayaan, dukungan. Itu penting untuk kedepannya kita semua berkaitan dengan pendidikan. Maju terus pendidikan Indonesia, bangkit karakter murni anak-anak didik Indonesia. Sampai jumpa lagi. Dengarkan Abang Pendi bahas tentang pendidikan. Simak apa isinya, Abang Pendi. Abang Pendi. Ngobrol di warung kopi, walaupun agak ngawur. Semoga bermanfaat bagi semua. Bagi semua. Bagi semua. Bagi semua. Ayo bangkit pendidikan Indonesia.